Yang mulia, ada bau darah yang kuat keluar dari retakan api. Mata-mata korps hiu darah berlutut dengan satu kaki di depan Zulan dan melaporkan situasi terkini kepadanya. Mungkin mereka sedang berkonflik. Semua orang bersiap. Tunggu saja perintahku dan serang Flame Reef. Kita tidak boleh membiarkan mereka melukai area sama sekali. Zulan berdiri dan memberi perintah. Kultivator, kamu sudah punya rubah peri, untuk apa kamu membutuhkan putri laut ini? Melihat beberapa orangnya sendiri terbasmi, alis Niansui terangkat melihat kekuatan kultivator ini. Dia menarik napas dalam-dalam beberapa kali untuk menenangkan diri, berenang ke sebuah batu vulkanik dan berkata dengan keras, rubah peri milikmu tidak kalah cantik dari putri laut ini, dan efek kultivasi ganda dengan rubah peri jauh lebih baik daripada dengan putri ini. Mengapa kamu tidak ingin menggunakannya untuk keluar dari situasi ini? Kultivasi ganda Liansi nyaris lolos dari serangan silang dua aliran magma. Ia melihat celah dalam susunan teleportasi semakin mengecil, dan ia tak bisa menahan rasa cemas. Namun magma ini benar-benar menyebalkan. Meskipun daya basmi mereka terbatas, mereka dapat terus meningkatkan suhu air laut di wilayah laut ini. Jika ini terus berlanjut, air laut di sini akan menjadi air mendidih, dan dia, Arya, dan rubah kecil semuanya akan dimasak hidup-hidup. Yang lebih menyebalkan lagi adalah karena suhu magma terlalu tinggi, aku tidak berani memaksanya. Jika aku tidak menemukan cara untuk keluar dari susunan teleportasi, aku akan benar-benar mati di sini hari ini. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir, mau menyerahkannya atau tidak. Sambil berbicara, Niansui diam-diam mengarahkan tombak yang dilapisi ramuan itu ke arah Liansi. Orang pembawa sial, berisik sekali. Liansi sudah lama kesal karena tidak bisa mendekati susunan teleportasi. Ia bahkan lebih kesal lagi dengan Niansui yang berbicara di sampingnya. Dalam kemarahan, energi sejatinya keluar dari tubuhnya, dan energi sejati klan naga benar-benar membentuk busur emas raksasa di air laut. Kesempatan. Melihat Liansi berdiri diam, Niansui sangat gembira dan melemparkan tombak itu langsung ke arah wajah Liansi. Mata Liansi bersinar terang. Dia menatap tombak itu dan menarik busur raksasa itu hingga panjang penuh. Air laut bergolak dan berputar membentuk anak panah yang tajam. Tepat saat tombak itu terlempar kurang dari 10 kaki jauhnya dari Liansi, sebuah anak panah air melesat keluar dari busurnya sambil berdesis. Wah! Tombak dan anak panah air itu bertabrakan di udara bagaikan jarum yang mengenai paku gandum. Tombak yang terbuat dari tulang ikan itu langsung hancur berkeping-keping oleh anak panah air itu, sementara anak panah air itu terus bergerak maju menuju Niansui. Sebelum Niansui sempat bereaksi, ia merasakan mata kirinya menjadi gelap, diikuti oleh rasa sakit yang menusuk yang mengenai korteks subserebralnya. Anak panah air menembus bola matanya dan serangkaian buih darah menyembur keluar di bagian belakang kepalanya. Saya sarankan kamu untuk tidak menggunakan energi sejatimu secara sembarangan. Panah Styx milik Yun Luxianju kami dapat membuat otakmu meledak seketika. Liansi baru saja menggunakan panah Styx milik Yun Luxianju. Jika orang yang tertembak panah tersebut menggunakan energi sejatinya, luka yang disebabkan oleh panah tersebut akan meledak dari dalam keluar. Bagaimanapun, pihak lain tidak tahu siapa kita, jadi biarlah Yun Luxianju yang disalahkan. Kau, Niansui menutupi mata kirinya yang berdarah deras dan berteriak seperti orang gila, basmi mereka. Basmi mereka semua, lelehkan mereka dengan magma. Mendengar perintahnya, lebih dari selusin putri duyung di sekitarnya mengumpulkan energi mereka dan magma menyembur keluar dari bebatuan, membentuk lilitan di atas kepala Liansi, lalu menutupi kepalanya seperti lonceng tembaga membara. Susunan teleportasi berada tepat di hadapanku, tetapi magma yang mendidih juga sangat dekat. Cahaya tajam melintas di mata Liansi. Dia menggertakkan giginya, meraih ekor rubah kecil itu dan melemparkannya ke arah susunan teleportasi. Si rubah kecil tidak menyangka Liansi akan melakukan ini di saat-saat terakhir. Selain keterkejutan, ada keengganan yang sangat besar di matanya. Dia menjulurkan lehernya dan mengeluarkan suara merengek. Bawa pedang Kansui ke Laut Cina Timur. Orang pembawa sial, bahkan saat aku mati, aku ingin putri duyung ini dikubur bersamaku. Itulah kalimat terakhir yang didengar rubah kecil itu dari Liansi dan Arya saat lava mendidih melilit mereka. Setelah menghabiskan waktu yang lama dengan Liansi, rubah kecil dan Liansi menjadi sangat dekat satu sama lain. Melihat tekad di mata Liansi, rubah kecil itu tidak ragu sama sekali. Dengan bantuan dorongan Liansi, rubah kecil itu memanjat tebing dan mengeluarkan pedang Kansui dengan mulutnya, lalu mengebornya saat susunan teleportasi hendak disegel lagi. Melihat ekor rubah kecil itu menghilang dalam susunan teleportasi,
Lian Si berteriak keras, dan 8 naga emas keluar dari tubuhnya dan terus berputar di sekelilingnya. Diameternya perlahan melebar, seperti dinding, menghalangi lava yang sangat besar dalam jarak 5 meter dari tubuh Lian Si. Putri Duyung di luar tentu saja tidak tahu apa yang sedang terjadi dan terus memeras lava dari celah-celah dan menuangkannya. Pada saat magma telah mendingin sepenuhnya dan terbentuk, daerah yang awalnya dataran rendah tidak hanya terisi, tetapi juga naik 5 atau 6 meter, seperti bukit kecil yang menjulang dari tanah. Sambil menyentuh bukit yang masih sedikit panas, Nian Sui dengan wajah berlumuran darah memerintahkan para pengikutnya pergilah berunding dengan Zhu Lan dan beritahu mereka bahwa kultivator itu telah melarikan diri bersama wanita itu. Setelah mengatakan hal ini, dia menatap lava itu dengan senyum yang ganas. Satu matanya berkilat penuh kebencian bahkan jika kau mati, aku tidak akan membiarkanmu mati dengan tenang. Aku akan memisahkan imu keluar dan membasahimu dengan magma setiap hari untuk menanggung siksaan. Merasa magma telah mendingin dan menjadi keras, Lian Si perlahan menarik kekuatan naganya. Karena kekuatan klan naga yang dahsyat, Lian Si mengandalkan 8 naga emas pelindung untuk menutup ruang berdiameter sekitar 8 meter di dalam lahar, sehingga baik dia maupun Arya tidak terluka. Hanya saja semua energi sejati di dalam tubuhnya baru saja dicurahkan, dan sekarang tulang punggungnya seperti telah diambil, dan seluruh tubuhnya sangat lemah sehingga dia hampir tidak dapat berdiri. Hei, kamu baik-baik saja? Lian Si bertanya sambil menurunkan Arya ke tanah. Arya dengan hati-hati melilitkan syal di sekujur tubuhnya, menutupi area salju yang luas di dadanya yang baru saja terekspos karena panik, dan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Tidak apa-apa, aku hanya merasa sedikit panas. Melihat dia baik-baik saja, Lian Si berjalan ke tepi ruangan dan mencoba mengetuk dinding batu beberapa kali, dan serangkaian suara ledakan teredam pun terdengar. Aku tidak tahu berapa banyak magma yang digunakan oleh ikan-ikan mati itu. Kelihatannya cukup tebal. Lian Si memperluas sebagian kesadaran spiritualnya untuk mencari, dan akhirnya menyerah pada ide untuk menghancurkan dinding batu itu sekarang. Salah satu alasannya adalah karena dia sangat kelelahan sekarang. Bahkan jika dia keluar, dia pasti akan jatuh ke dalam pengepungan Putri Duyung lagi. Alasan kedua adalah karena dinding batu itu sangat tebal sehingga jika dia tidak keluar sekarang, akan sulit bagi Putri Duyung untuk masuk. Ini adalah kesempatan yang baik baginya untuk beristirahat dan memulihkan kekuatan fisiknya dan energi sejatinya yang telah terkuras. Setelah mengambil keputusan, Lian Si berkata kepada Arya, mari kita beristirahat sejenak dan kemudian memikirkan cara. Tidak ada bahaya di sini untuk saat ini. Arya mengangguk pelan, tetapi Lian Si merasa ada sesuatu yang salah dengannya. Arya duduk di tanah sambil memeluk lututnya. Bahunya terus bergetar, rambutnya yang panjang menutupi wajahnya, sehingga tidak mungkin untuk melihat ekspresinya. Kedua tangannya saling bertautan dengan gugup. Ada apa denganmu? Lian Si menghampirinya dan bertanya sambil memegang bahunya. Arya mengangkat kepalanya dan menatap Lian Si, matanya kabur sejenak. Dia menggelengkan kepalanya dengan kuat dan berkata dengan suara gemetar, Mister seharusnya meracuni tombaknya tadi. Aku tidak enak badan sekarang. Aku akan berbaring di sana dan beristirahat sebentar. Setelah berkata demikian, dia berjuang untuk berdiri dan berjalan ke seberang. Tetapi kakinya lemah dan setelah melangkah 2 langkah dia tersandung dan hampir terjatuh. Lian Si sudah lama merasa ada yang tidak beres dengan dirinya. Ketika dia melihatnya akan jatuh, dia segera melangkah maju dan mendukung Arya. Aroma samar tercium di hidung Lian Si. Sebelum dia sempat bereaksi, tubuh lembut Arya telah ambruk di pelukannya, dan kedua lengannya melingkari lehernya seperti ular kecil. Sambil memeluk erat tubuh cantik jelita yang hangat dan lembut itu, kepala Lian Si berdengung dan tanpa sadar dia memeluk pinggang ramping Arya. Panas sekali suara Arya lembut dan tajam, dan dia berbisik dan terengah-engah di telinga Lian Si. Lian Si merasa jantungnya seperti akan melompat keluar dari dadanya, berdetak sangat kencang hingga gendang telinganya berdenyut. Aliran darah di pembuluh darahnya meningkat secara signifikan, dan seluruh tubuhnya terasa panas seperti terbakar. Arya mengeluarkan suara di tenggorokannya. Jelas terlihat bahwa dia sedang berjuang. Tubuhnya terus bergetar dan aroma tubuhnya yang menawan menjadi semakin kuat. Apa yang terjadi? Lian Si meletakkan Arya ke tanah dan segera berbalik. Melihat tubuh Arya yang setengah tertutup, dia merasakan api jahat yang tidak dikenal naik dari perut bagian bawahnya. Putri Duyung itu pasti telah meracuni tombaknya. Kata-kata Arya tadi kembali terngiang di telinga Lian Si. Lian Si memejamkan mata dan mengingat kejadian saat itu. Saat tombak itu hancur, tampaknya sedikit cairan merah muda menyatu dengan air laut di sekitarnya. Memikirkan hal ini, Lian Si tidak dapat menahan diri untuk tidak mengutuk orang pembawa sial,
aku benar-benar tertipu. Namun Lianxi segera menjadi bingung. Setelah memakan empedu ular piton raksasa, ia tidak hanya memiliki kemampuan untuk pulih dengan cepat, tetapi juga kebal terhadap semua racun, bahkan darah naga paling beracun di 7 alam. Mengapa ia masih diracuni saat ini? Mungkinkah racun Putri Duyung lebih beracun daripada darah naga? Titik titik titik. Titik titik titik. Lianxi mengepalkan tangannya erat-erat, pelipisnya berdenyut-denyut, api seperti berkobar di tenggorokannya, dan darah di tubuhnya seperti mendidih. Panas sekali, panas sekali. Terdengar suara gemerisik di belakangku. Hei, apa yang kau lakukan, jalang kecil? Lianxi menggigit lidahnya dengan keras, dan rasa sakit yang hebat membuat pikirannya jernih. Memanfaatkan kesempatan ini, dia buru-buru meraih syal dan menutupi Arya dengan syal itu. Ujung jarinya tak sengaja menyentuh tubuh Arya. Lianxi merasa seperti tersengat listrik dan seluruh tubuhnya gemetar. Lianxi tidak berani melihat lagi dan berbalik dengan cepat. Sepasang lengan seputih akar teratai menjulur dari belakang leher Lianxi dan melingkarinya. Kemudian Lianxi merasakan pinggangnya menegang. Ia menunduk dan menemukan dua kaki Arya yang bening melingkari pinggangnya. Jangan pergi, suara Arya dipenuhi dengan hasrat yang tak terbatas. Tubuh lembut gadis itu yang unik membuat Lianxi merasa seolah-olah dia akan meledak. Arya dengan lembut memegang daun telinga Lianxi di mulutnya dan menjilatinya dengan ujung lidahnya. Kultivator, apakah kamu berani membawaku? Kalau ada yang berpura-pura jadi pria sejati saat ini, Lianxi pasti akan mengira orang ini bukan pria sejati, atau impoten. Tuan Liang mencengkeram kaki Arya dan berbalik untuk memeluk gadis itu erat-erat. Pada saat ini, dia merasakan api jahat di tubuhnya semakin membara, dan satu-satunya yang tersisa di depannya adalah tubuh yang halus dan hampir sempurna ini. Apa yang perlu ditakutkan? Lianxi menggeram dan mencium bibir Arya. Keempat bibir itu bertemu, Lianxi menuntut seperti orang gila. Arya pun menanggapi Lianxi dengan penuh gairah, melilitkan dirinya di sekitar Lianxi seperti seekor gurita. Mata Arya berbinar-binar, dan tangan kecilnya perlahan bergerak ke bawah tubuh Lianxi. Dia menatap matanya dan berkata dengan suara sedikit terengah-engah, "Kultivator, kau belum memberitahuku namamu." Lianxi menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Namaku Lianxi." Di luar bukit yang baru terbentuk, Niansui mengayunkan ekor ikannya yang jelek dan menatap batu-batu dengan kejam dengan satu-satunya matanya yang tersisa. Bola mata kirinya ditembak oleh Lianxi, meninggalkannya dengan luka mengerikan berupa otot dan pembuluh darah yang kusut. Saat ini, lukanya dibalut dengan kain kasa. Orang menyebalkan klan laut itu belum pergi, Niansui melambaikan telapak tangannya seperti pohon mati dan memukul batu itu. Para pembudidaya orang pembawa sial, klan laut Sia orang pembawa sial, pergi dan beritahu bocah nakal Zulan itu bahwa jika dia berani memasuki celah api ini, aku akan memastikan bahwa mereka semua tidak akan pernah kembali. Para bawahan yang terdiam karena omelan Niansui buru-buru mundur setelah mendengar perintahnya. Beberapa ratus putri duyung yang tersisa berkumpul dan menunggu dengan tenang instruksi Niansui selanjutnya. Demi mendapatkan putri dari klan laut itu, aku bahkan menggunakan afrodisiak terkuat di laut, kuda timah, tetapi pada akhirnya, aku tetap gagal. Niansui sangat marah, apakah kau tahu berapa ribu tahun Raja Kuda Laut yang dibutuhkan untuk memurnikan sedikit kuda timah? Niansui sangat marah saat berbicara, dan dua lubang hidung besar di wajahnya terus melebar dan menghirup. Jika aku berhubungan S*K dengan putri keluarga kerajaan Laut Barat, aku dapat memahami keajaiban suku air. Kesempatan sekali seumur hidup ini telah terbuang sia-sia seperti ini, orang pembawa sial, orang pembawa sial. Niansui benar-benar marah kali ini. Ketika mendengar bahwa putri dari suku Siahai telah ditangkap, dia diam-diam merasa gembira. Ketika mendengar bahwa pembudidaya yang menculik sang putri membawa sang putri untuk menyelinap ke wilayah putri duyung mereka Yan Feng, dia bahkan lebih gembira lagi. Inilah kesempatan terbaik untuk mendapatkan keperawanan putri laut. Jika mereka cukup beruntung untuk memahami sihir air yang sangat kuat, klan putri duyung mereka tidak perlu lagi tinggal di tempat sempit ini, dan tidak perlu lagi bergantung pada magma untuk melindungi diri mereka. Namun saat itu, suku-suku kecil di Laut Barat mengandalkan kekuasaannya dan menawarkan wanita-wanita tercantik di suku mereka kepadanya untuk kesenangannya. Tetapi kekuatan dari apa yang disebut kultivator yang hilang ini sungguh di luar imajinasinya. Sebagai upaya terakhir, ia awalnya ingin menjebak kultivator dan sang putri dengan magma, dan menggunakan Let Horse, obat perangsang yang sangat kuat, untuk merayu sang putri. Namun, ia tertembak di mata dan dalam kemarahan, ia memerintahkan anak buahnya untuk mengubur hidup-hidup kedua pria itu dengan magma. Pada akhirnya, dia tidak hanya tidak mendapatkan keuntungan apapun,
tetapi dia juga kehilangan satu mata dan puluhan anggota sukunya. Nian Sui berharap dia bisa mencabik-cabik kultivator itu dengan taringnya. Aku tidak tahan. Taring Nian Sui bersinar dengan cahaya dingin. Kemarilah, gali batu ini untukku. Bahkan jika sang putri dibakar menjadi patung batu, aku akan mendapatkannya. Ubah mayat kultivator itu menjadi bubuk dan lemparkan ke celah api. Belasan putri duyung yang buruk rupa berenang ke batu itu dan meletakkan tangan mereka di atasnya. Setelah beberapa saat, bebatuan di bawah tangan mereka mulai memerah, lalu berubah menjadi untaian tipis magma yang mengalir menuruni bebatuan. Air laut di sekitarnya mengeluarkan bunyi mendesis, dan gelembung-gelembung yang tak terhitung jumlahnya membumbung ke permukaan. Temukan mereka untukku. Kau harus menemukan mayat mereka. Nian Sui memeluk putri duyung dan meremas payudaranya yang montok dengan tangannya yang kering, seolah-olah mereka sedang berseteru. Meskipun putri duyung itu merasakan kesakitan, dia tidak berani melawan dan hanya bisa membiarkan Nian Sui menyiksanya. Batu ini terbuat dari magma yang ditembakkan oleh putri duyung. Tidak diketahui seberapa tebalnya. Untuk mencegah tubuh kedua orang di dalamnya meleleh saat batu itu meleleh, prosesnya sangat lambat. Butuh waktu setengah hari untuk melelehkan lapisan tipis. Ketika Lian Xi terbangun, dia merasakan pegal-pegal di sekujur tubuhnya, seakan-akan dia baru saja bertempur dalam pertarungan yang amat sulit. Setelah menggelengkan kepalanya agar pikirannya lebih jernih, Lian Xi tiba-tiba mendapati tubuhnya terasa lembut dan hangat, seolah-olah ada sesuatu di sana. Terkejut, saya segera mengulurkan tangan dan mendorongnya. Rasanya halus, lembut, dan elastis. Lian Xi langsung mengerti apa yang sedang terjadi, dan semua hal gila yang pernah mereka berdua lakukan dalam kegelapan sebelumnya muncul dalam benaknya. Aku juga seperti ini dengan gadis ini. Lian Xi mengerjapkan matanya, tak mengerti. Arya cemberut dan bergumam beberapa kali, tampak tidak tidur nyenyak. Dia menarik lengan Lian Xi di bawah kepalanya, lalu meletakkan satu tangan di dada Lian Xi dan meringkuk dalam pelukannya seperti anak kucing. Merasakan tekanan dua benjolan lunak, jantung Lian Xi Kun berdetak kencang dan dia tampaknya memiliki reaksi yang jelas. Dengan sebuah pikiran, sebuah bola cahaya tiba-tiba muncul di depan matanya. Bola cahaya itu memancarkan cahaya putih lembut, cukup untuk menerangi ruang kecil ini. Apa yang terjadi? Lian Xi menatap bola cahaya itu dengan heran. Benda kecil bercahaya ini tampaknya muncul berdasarkan kesadarannya sendiri. Akan tetapi, Tuan Liang tidak mempunyai banyak waktu untuk memikirkan hal itu, karena di sebelahnya sedang tidur seorang putri dari suku Xiahai yang sangat bernafsu terhadap semua lelaki. Arya Lian Xi berpura-pura memanggil pelan beberapa kali, namun melihat Arya tidak menjawab dan tertidur lelap dengan bulu mata yang berkibar-kibar, dia perlahan meletakkan tangannya yang besar di punggung Arya. Menyentuh punggung gadis itu terasa seperti menyentuh sutra terbaik, tanpa sedikit pun perlawanan. Tangan Lian Xi membelai bahu bulat Arya sejenak, lalu perlahan bergerak turun ke punggungnya dan membelai bokongnya yang kencang. Sebuah desahan yang menggetarkan jiwa tiba-tiba keluar dari tenggorokan Arya, dan mata hijau mudanya yang indah perlahan terbuka, menatap Lian Xi dalam diam. Setelah ditatap seperti ini, Lian Xi merasa terlalu malu untuk bergerak dan hanya berbaring di sana dengan canggung. Bagaimanapun, hubungan antara keduanya berkembang dengan cara yang agak aneh, dan Lian Xi tidak dapat bereaksi sepenuhnya untuk sementara waktu. Kenapa kau tidak bergerak? Arya mencibir. Ekspresi ini mengingatkan Lian Xi pada tatapan rubah kecil yang terkadang ditujukan padanya. Mata mereka semua berair, jernih dan cerah. Lian Xi. Arya memanggil nama Tuan Liang, lalu perlahan duduk di tubuh Lian Xi. Kulit putih dan lembut di dadanya membuat Lian Xi pusing, dan beberapa fitur menjadi lebih jelas. Merasakan perubahan pada orang di bawahnya, Arya sedikit tersipu, tetapi dia tetap menahan rasa malunya dan mengulurkan tangan untuk memegangnya. Gadis ini benar-benar belajar sendiri. Kurasa dia pasti sudah membaca buku bergambar. Lian Xi menegakkan tubuhnya dan berpikir dalam hati. Hei, bisakah kau bereaksi sedikit? Setelah bergerak cukup lama, si idiot di bawahnya masih tampak menikmatinya. Arya mengerucutkan bibirnya dan menggigit bibir Lian Xi, berkata dengan tidak senang, kau baru saja menodaiku, apakah kau masih ingin aku mengambil inisiatif sekarang? Aku menodaimu. Mata Lian Xi tiba-tiba membelalak, tidak, bukan aku yang mengambil inisiatif, kaulah yang menggunakan mulutmu sebelumnya. Setelah berkata demikian, mata Lian Xi tiba-tiba melihat ekspresi menawan dan puas di wajah Arya. Jangan katakan itu. Arya tiba-tiba menjadi cemas dan menutup mulut Lian Xi dengan wajah memerah. Saat dia bergerak, dua gumpalan daging lembut di dadanya bergetar lagi, membuat Lian Xi pusing. Gadis ini baru berusia 14 tahun.
Liansi berusaha keras untuk membiarkan dirinya merasa sedikit bersalah, tetapi reaksi tubuhnya benar-benar bertentangan dengan niat awalnya dia memiliki bentuk tubuh ini pada usia 14 tahun. Jika dia mengembangkannya dalam beberapa tahun, dia akan menjadi senjata yang mematikan. Arya menatap Liansi dengan penuh cinta, dan tangan rampingnya menyentuh wajahnya Liansi, maukah kamu bertanggung jawab atasku? Pada titik ini, Liansi mengangguk tanpa ragu-ragu, tegas dan mantap. Gadis itu telah memberikanku hal terpentingnya. Jika aku tidak bertanggung jawab atas cintanya yang mendalam, aku akan tersambar petir. Melihat jawaban positif Liansi, Arya langsung menangis. Ia membungkuk dan memeluk Liansi, berharap bisa menyatu dengan tubuhnya. Liansi, kesetiaan orang-orang Siahai terhadap cinta benar-benar di luar imajinasimu. Jika kamu ragu sedikit saja tadi, aku pasti sudah basmi diri saat itu juga. Liansi terkejut dengan kata-kata Arya. Dia tidak menyangka bahwa dia telah menyelamatkan hidupnya secara tidak sengaja. Tapi dia hanya seorang gadis kecil. Hati Liang Daguanren masih berjuang, tapi menjadi berusia 14 tahun benar-benar mengasyikkan. Arya tampaknya merasakan suasana hati Liansi. Ia menyeka air matanya dan mengulurkan tangan untuk menggambar lingkaran di dada Liansi. Meskipun usiaku baru 14 tahun, suku laut kita umumnya mencapai usia dewasa pada usia 16 tahun. Jadi usiaku hanya tinggal 2 tahun lagi untuk mencapai usia dewasa. Selain itu, aku menjadi relawan pada saat itu. Omong kosong, aku sudah kena. Tidak peduli seberapa tidak relanya aku akan rela, sampah orang pembawa sial itu. Dari reaksi kedua orang tadi, Liansi menduga bahwa benda di bawah air itu bukanlah racun, tapi tidak heran dia tidak kebal. Akan tetapi, meskipun ia mengutuk Nian Sui, sebenarnya Liansi agak berterima kasih kepadanya dalam hatinya, kalau tidak, bagaimana mungkin ia bisa mendapatkan seorang putri dari suku Siahai sebagai istrinya. Aku tidak tahu apakah dia menggunakan Lai Nu Yin atau tongkat Buddha Tathagata. Jika aku punya kesempatan, aku akan mengambil beberapa pon untuk digunakan sebagai pertahanan diri. Setelah beberapa saat, Liansi memutar matanya dan pikirannya dipenuhi dengan pikiran-pikiran buruk lagi. Keduanya berpelukan dan berbincang sejenak, dan Liansi bertanya kepada Arya, apakah kamu tidak merasa aneh dengan bola cahaya ini? Sepertinya bola cahaya ini bergerak sesuai dengan keinginanku. Saat berbicara, Liansi menjentikkan jarinya, dan bola cahaya itu menghilang. Lingkungan sekitar menjadi gelap gulita. Liansi menjentikkan jarinya lagi, dan bola cahaya itu muncul kembali, dengan cahaya putih lembut menyebar kemana-mana. Melihat ekspresi bingung Liansi, Arya mengedipkan mata dengan jenaka dan mengangkat bibirnya membentuk lengkungan yang indah. Ini adalah bukti cinta kita. Hah, Liansi bahkan lebih bingung. Arya mencibir dan menoleh ke arah wajah Liansi. Suamiku, apakah kamu benar-benar tidak merasakan perubahan apapun dalam dirimu? Berubah, Liansi berpikir sejenak dan menjawab dengan serius, aku merasa itu membesar lagi. Kata-katanya yang setengah kotor membuat jantungnya berdebar kencang. Seluruh tubuh Arya menunjukkan warna merah muda yang menarik. Dia menundukkan kepalanya dan menggigit leher Liansi dengan keras, meninggalkan bekas ciuman yang sangat jelas. Dia berkata dengan genit, jangan bicara omong kosong. Aku berbicara tentang perubahan kekuatanmu. Tenanglah dan rasakan itu. Liansi berusaha keras untuk menenangkan diri dan merasakan apakah ada perubahan pada tubuhnya. Tetapi jika seorang lelaki normal memeluk seorang wanita cantik yang telanjang, mustahil baginya untuk tetap tenang. Arya dibelai oleh tangan besar Liansi, terengah-engah dengan lembut, dan menyentuh bibirnya dengan mata menggoda, lalu memanjat dan duduk di samping, membungkus dirinya dengan syal. Kasa, jangan sentuh aku, pergi dan sebarkan kekuatanmu yang sebenarnya, aku juga ingin melihat perubahannya. Liansi tidak punya pilihan lain selain mengenakan pakaiannya dengan bantuan Arya, lalu duduk bersila. Arya menjelaskan kepada Liansi mengapa dia ingin Liansi melakukan ini. Jika kamu memiliki hubungan dengan seorang putri dari keluarga kerajaan Xia, kamu akan secara otomatis memperoleh penghalang kultivasi ganda yang diberikan oleh Kaisar Laut. Hanya saja kemampuan yang diberikan oleh penghalang itu berbeda, jadi aku ingin kamu mencoba memahami penghalang yang mana. Jika kamu beruntung, kamu mungkin bisa memperoleh kekuatan yang sangat kuat. Namun, tidak masalah jika itu tidak cukup kuat di awal. Kekuatan penghalang itu akan perlahan meningkat. Selama kita. Pada titik ini wajah Arya memerah dan dia tergagap dan tidak dapat melanjutkan. Liansi membuka satu matanya dan menatapnya dengan geli. Bagaimana kita bisa memperkuat penghalang itu? Bagaimanapun juga, Arya masih gadis berusia 14 tahun. Ada beberapa hal yang tidak bisa dia katakan.
Dia menatap Lian Si dengan tatapan genit, wajahnya merah seolah darah akan menetes keluar hanya saja kau tahu. Oh, apakah kita perlu berhubungan S** lebih sering? Lian Si bertindak seolah-olah dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Titik titik titik, titik titik titik. Ketika Arya mendengar ini, wajahnya tampak terkulai di dadanya. Melihat wajahnya yang malu-malu, Lian Si berhenti menggodanya. Lian Si sendiri juga sangat penasaran dengan penghalang kerajaan yang disebutkan Arya, jadi dia memaksa dirinya untuk tenang dan hati-hati merasakan aliran energi sejati di dantiannya. Kekuatan sejatinya sendiri, kekuatan sejati naga murni, dan kekuatan sejati yang tertidur selama ribuan tahun, ketiga kekuatan sejati itu menyatu dalam dantian Lian Si, tetapi tidak ada kekuatan khusus. Lian Si tengah merasakan sesuatu yang aneh, ketika tiba-tiba pikirannya bergerak, seolah-olah ada aliran jernih yang mengalir melalui celah di antara tiga aliran energi sejati, dan perasaan segar yang tak terlukiskan langsung mengalir melalui meridiannya. Lian Si tidak dapat menahan diri untuk berdiri. Sebelum dia dapat membuka mulutnya untuk memberitahu Arya tentang penemuannya, terdengar suara ledakan kecil dan semua pakaiannya robek menjadi potongan-potongan kecil, hanya menyisakan celana pendek putih. Arya terkejut dengan perubahan mendadak Lian Si. Melihat pakaiannya robek, dia mengira Lian Si akan melakukan hal memalukan itu lagi. Dia hendak memarahinya, tetapi ketika dia mendongak, dia tercengang oleh perubahan Lian Si. Lian Si juga menatap tubuhnya dengan sedikit terkejut. Tubuhnya terbungkus selaput biru muda, dan di depannya ada cakram yang terbentuk oleh aliran air, seperti perisai. Cakram itu hampir setinggi dirinya, dan ada sosok manusia di atasnya yang muncul dan menghilang dari waktu ke waktu, yang sangat ajaib. Apa ini? Lian Si menyodok perisai air itu dengan jarinya dan bertanya pada Arya dengan bingung. Arya membuka matanya lebar-lebar dan menutup mulutnya dengan kedua tangan untuk mencegah dirinya berteriak keras. Setelah mengambil beberapa napas untuk menenangkan dirinya, matanya masih penuh kegembiraan Lian Si, hanya pasangan yang paling mencintai di suku laut kita yang akan menerima berkat dewa dan memahami perisai dewa air ini. Hati kecil Arya pun dipenuhi dengan rasa kebahagiaan yang amat besar saat ini. Mampu memahami perisai dewa air berarti Lian Si benar-benar mencintaiku, dan aku juga mencintai Lian Si, dan kami berdua saling mencintai dengan sepenuh hati. Arya merasa seperti akan pingsan karena bahagia. Ia menjerit pelan dan melompat kegirangan ke pelukan Lian Si, menawarkan bibirnya yang merah ceri kepadanya. Lian Si masih tidak mengerti, tetapi setidaknya dia tahu bahwa perisai ini pasti hal yang baik, kalau tidak Arya tidak akan begitu bahagia. Setelah Arya tenang, Lian Si mengetahui fungsi perisai dewa air dan juga terkejut. Perisai dewa air adalah berkah yang diberikan oleh dewa yang disembah oleh masyarakat Siahai kepada pasangan yang paling mencintai. Perisai ini dapat mengimbangi sebagian besar kerusakan yang mengancam jiwa bagi pelepasnya. Lian Si mendecakkan bibirnya dan mengangguk berulang kali, bukankah itu berarti aku punya kehidupan ekstra? Arya membiarkan Lian Si memeluknya, dan kedua lengan rampingnya memeluk erat lengan Lian Si, tidak mau melepaskannya barang sedetik pun. Lelakinya sendirilah yang paling mencintainya. Mata indah Arya melengkung seperti bulan sabit yang baru lahir. Apakah kamu punya wawasan lain? Kepala kecil Arya yang lucu bersandar di dagu Lian Si. Lian Si tidak langsung menjawab. Ia melepaskan kesadaran spiritualnya untuk menyelidiki dan menemukan bahwa Putri Duyung di luar sana sedang mencairkan batu karena alasan yang tidak diketahui. Ia tersenyum dan berkata, aku akan menunjukkan caranya saat kita keluar. Entah mengapa, Arya merasa tatapan mata Lian Si sangat jahat, dan tatapan itu jelas-jelas menyiratkan satu makna akan ada seseorang yang mendapat masalah. Nian Sui mengawasi puluhan anggota sukunya untuk melebur batu. Saat itu saya sangat marah sehingga saya hanya meminta orang-orang suku saya untuk menuangkan magma. Sekarang sangat sulit untuk mencairkannya. Butuh waktu setengah hari untuk mencairkan lapisan terluar. Suhu air laut di sekitarnya kini sangat panas, tetapi masih bisa ditahan. Ketika Nian Sui berpikir bahwa ia akan segera dapat menekan putri laut yang membatu itu di bawahnya, ia merasakan perubahan yang nyata di bagian tertentu tubuhnya. Puluhan ribu orang dari suku Siahai masih berkumpul di luar dan belum pergi, tetapi Nian Sui tidak peduli lagi. Tidak ada yang lebih penting daripada mencairkan batu ini. Pergi dan beritahu bocah Zulan itu, aku akan mengubur mereka hidup-hidup jika mereka berani masuk. Ada berita dari luar bahwa pasukan klan laut akan menerobos masuk, tetapi Nian Sui tidak peduli dan berteriak pada anak buahnya yang datang untuk melaporkan berita itu. Sebelum dia selesai berbicara, formasi batuan di sekitarnya tiba-tiba bergetar. Apa yang terjadi? Teriak Nian Sui. Para putri duyung yang sedang sibuk mencairkan batu-batu itu menatap dengan mata terbelalak, tampak kebingungan.
Mereka semua jelas merasakan getaran yang datang dari batu ini. Kenapa kau berhenti? Itu pasti letusan kecil gunung berapi di celah itu. Tidak apa-apa, teruskan saja. Nian Sui memerintahkan bawahannya, jangan berhenti. Aku akan menghancurkan tubuh kultivator itu, orang pembawa sial, kembalikan mataku. Dimarahi oleh Nian Sui, Putri Duyung hanya bisa menekan keraguan mereka dan terus melelehkan batu. Tetapi getarannya terus berlanjut satu demi satu. Getaran yang dihasilkan batu besar ini sudah terasa sekali, dan tampak seperti ada sesuatu yang hendak melontarkan diri keluar. Mungkinkah, ketika Nian Sui melihat pemandangan ini, reaksi pertamanya adalah bahwa kultivator dan putri klan laut akan keluar, tetapi dia dengan cepat menepis gagasan itu, tidak mungkin. Tidak ada yang bisa bertahan hidup di magma. Kekuatan kultivator tidak cukup untuk menahan kekuatan magma. Seolah ingin membuktikan perkataannya, batu yang berguncang itu tiba-tiba meledak dengan keras, dan pecahan-pecahan batu beterbangan kemana-mana. Para putri duyung yang sedang sibuk mencairkan batu-batu itu tidak sempat menghindar dan terhantam keras oleh pecahan batu. Banyak dari mereka yang dipukuli hingga menjadi pasta daging sebelum sempat berteriak. Ada beberapa yang ekor dan lengannya patah, tetapi mereka tidak sepenuhnya mati. Mereka berjuang melawan tubuh mereka yang berdarah dan hitam yang menggeliat tak berdaya di tanah. Batu-batu yang pecah itu perlahan-lahan mengendap dan air laut yang tadinya keruh berubah jernih kembali. Melihat sosok yang muncul di hadapannya, satu mata Nian Sui berkilat karena ketakutan yang tak berujung. Kamu belum mati. Arya memeluk leher Lian Si dan berbaring telentang, sambil mencibirkan bibirnya seraya memperhatikan para putri duyung di sekitarnya membuat ekspresi wajah. Lian Si tergantung di udara, menatap Nian Sui dengan dingin. Saat menatap mata Lian Si, Nian Sui tidak bisa menahan gemetar. Tidak dapat menahan tatapan mata pihak lain seperti pisau, dia dengan cepat menoleh ke samping dan berteriak kepada anak buahnya, apa yang kalian lihat? Tangkap mereka untukku. Setelah sesaat panik, hati Nian Sui sekali lagi dipenuhi oleh kegembiraan yang tak terkendali. Ternyata putri laut belum mati. Belum mati. Nian Sui menatap rakus kedua lengan halus Arya dengan mata yang tersisa, seolah ingin melahapnya. Mereka datang. Melihat belasan putri duyung berenang ke arah mereka dengan gegabah sambil memegang senjata tulang ikan di tangan mereka, Arya menempelkan wajah kecilnya ke wajah Lian Si dan mengingatkan mereka. Di mata Lian Si, putri duyung ini seperti semut. Tuan Liang tersenyum menghina dan perlahan menutup matanya. Titik. Dia benar-benar menutup matanya. Putri duyung yang berlari di depan tampak bingung, tetapi dia tidak terlalu memikirkannya. Karena pihak lain sudah meminta kematian, dia tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan. Sungguh disayangkan penampilannya seperti itu. Sang duyung berpikir dalam hati sambil menatap wajah Lian Si yang bersudut, tetapi senjata di tangannya menusuk dada Lian Si tanpa ampun. Pergilah ke neraka, kultivator. Nian Sui memperhatikan dari jauh, mengutuk Lian Si dengan kebencian di dalam hatinya. Wah, suara teredam datang dari dada Lian Si. Tombak tulang ikan yang baru saja menusuknya pecah menjadi beberapa bagian dan memantul kembali ke arah penggunanya. Putri duyung itu terkejut dan langsung tertusuk oleh pecahan-pecahan yang mengalir dengan kecepatan tinggi yang tak terhitung jumlahnya ini. Seluruh tubuhnya ditutupi dengan lubang-lubang kecil, membuatnya tampak seperti saringan. Setelah beberapa detik, darah kental menyembur keluar dari lubang-lubang kecil tersebut dan air laut di sekitarnya langsung berubah menjadi hitam pekat. Di depan Lian Si, sebuah perisai bundar transparan berputar dan memancarkan cahaya redup. Sebelum putri duyung lainnya bisa pulih dari apa yang baru saja terjadi, Lian Si sudah bergegas ke arah mereka. Tutup matamu, Lian Si berkata pada Arya yang sedang berbaring telentang sambil meraih putri duyung yang paling dekat dengannya. Arya memejamkan matanya dengan patuh setelah mendengar itu. Begitu kelopak matanya tertutup, dia mencium bau darah yang kuat di hidungnya. Manusia duyung yang dihadapi Lian Si tidak memberikan perlawanan sama sekali saat dadanya ditusuk oleh cakar, dan kemudian jantungnya yang rapuh dicubit. Putri duyung itu menatap Lian Si dengan mata penuh ketidakpercayaan, dan mulutnya yang tanpa bibir bawah bergetar seolah ingin mengatakan sesuatu. Namun dia begitu jelek sehingga Lian Si tidak punya waktu untuk mengobrol dengannya dan tanpa ampun menghancurkan hati putri duyung itu menjadi daging cincang. Putri duyung yang tersisa akhirnya terbangun saat ini. Di bawah rangsangan darah merah terang, sifat haus darah putri duyung sepenuhnya terangsang. Di bawah komando Nian Sui, lebih banyak putri duyung dengan berani mengangkat senjata mereka dan bergegas menuju Lian Si, sementara beberapa dari mereka meletakkan tangan mereka ke dalam celah-celah, bersiap untuk menguras magma lagi untuk menjebak Lian Si. Mencari kematian, Lian Si mencabik putri duyung yang mencoba menyerangnya menjadi dua.
Dari sudut matanya, ia melihat lengan beberapa putri duyung yang tidak jauh dari sana telah tertancap di batu. Potongan batu itu perlahan berubah menjadi merah. Ia berteriak keras, dan 3 bola yang memancarkan cahaya putih langsung mengembun di telapak tangannya. Cahaya putih dari bola-bola ini bukan lagi warna lembut seperti sebelumnya, melainkan putih yang menyilaukan. Para putri duyung di sekitar terpesona dan kehilangan penglihatan mereka untuk sementara. Lianxi mengayunkan lengannya dan melemparkan 3 bola cahaya ke arah putri duyung yang ingin mengalihkan magma. Bang bang bang, bola-bola cahaya itu masuk ke dalam tubuh ketiga putri duyung. Hei, tidak apa-apa. Setelah bola cahaya itu menghilang, ketiga putri duyung itu meraba tubuh mereka sebentar dan melihat bahwa tidak ada perubahan sama sekali. Jantung mereka yang berdebar kencang perlahan menjadi tenang dan mereka memandang Lianxi dengan jijik. Namun, mereka segera menyadari ada yang salah. Segala sesuatu dalam penglihatan mereka tampak terdistorsi, dan rekan-rekan mereka menatap mereka dengan ketakutan di mata mereka. Apa yang terjadi? Mereka menoleh satu sama lain dan akhirnya melihat kepala mereka sendiri yang bengkok di mata rekan-rekan mereka. Kepala mereka terus mengembang seolah-olah mengembang, berubah menjadi bentuk tetesan terbalik, dan mahkota mereka terus bergerak ke atas dan ke bawah seperti gunung berapi sebelum meletus. Engah! Puncak ketiga kepala itu meledak pada saat yang sama, darah bercampur dengan tulang-tulang patah yang tak terhitung jumlahnya bergulung dan melonjak di air laut lalu menyebar. Lianxi sendiri juga terkejut. Dia tidak menyangka bola cahaya ini begitu kuat. Mayat yang hanya tinggal mata dan kepala itu perlahan melayang melewati Nian Sui, dan bola mata Nian Sui hampir pecah. Satu demi satu, para anggota suku itu terus meledak dan berubah menjadi darah di hadapan sang pembudidaya, tetapi sang pembudidaya bahkan tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Nian Sui mengepalkan tangannya erat-erat, pelipisnya berdenyut hebat, dan berteriak sekeras-kerasnya kultivator, pergilah ke neraka. Setelah berkata demikian, dia menusukkan tulang ikan di tangannya dengan keras ke batu di bawah kakinya. Berdengung, terdengar suara gemuruh di laut. Lianxi dan putri duyung semuanya berhenti bergerak. Para putri duyung yang mengelilingi Lianxi saling berpandangan, lalu melarikan diri ke segala arah pada saat yang sama, berlari sangat cepat. Apa yang terjadi? Lianxi memandang Nian Sui di kejauhan dengan rasa ingin tahu, dan pada saat ini suara dengungan lain terdengar. Saat suara itu menyebar, lapisan-lapisan riak muncul di batu dengan tulang ikan sebagai pusatnya, dan permukaan batu itu hancur berkeping-keping. Semakin banyak gelembung keluar dari bebatuan, mengambang seperti tali. Lianxi melihat sekeliling dan melihat semuanya berwarna putih, seolah-olah salju turun dengan lebat. Apa yang sedang dilakukan monster jelek itu? Lianxi menggunakan mata jahatnya agar tidak terganggu oleh gelembung-gelembung itu dan dengan cepat mengunci lokasi Nian Sui. Pada saat ini, cahaya biru terpancar dari tubuh Nian Sui, dan ia mulai melafalkan serangkaian kalimat yang tidak jelas. Arya mendengarkan dengan kama selama beberapa saat, dan wajahnya tiba-tiba berubah. Hentikan dia dengan cepat, dia ingin membuka seluruh celah api dan membiarkan gunung berapi ini meletus. Sial, meskipun Tuan Liang memiliki pengendalian diri yang baik, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengumpat saat ini. Retakan yang terbentuk oleh kawah ini membentang puluhan kilometer, yang cukup untuk menunjukkan betapa besarnya gunung berapi ini. Apabila gunung ini meletus, maka semua makhluk hidup dalam radius minimal 10.000 mil di wilayah laut ini akan matang, mengapung di laut dengan perut terbalik, dan sekujur tubuhnya mengeluarkan bau harum yang menggoda. Kawah di bawahnya berkedip-kedip, frekuensinya semakin cepat, dan getarannya terus berlanjut. Air laut sudah bergelombang dengan gelisah. Lianxi tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk apakah dia tidak peduli dengan rakyatnya. Lianxi, cepat cari cara untuk menghentikannya, kalau tidak, tidak akan ada seorang pun di sini yang selamat. Wajah Arya memerah karena cemas. Saat ini, Lianxi berada setidaknya 200 meter dari Nian Sui. Mantra Nian Sui semakin cepat, dan sepertinya dia hampir mencapai akhir. Sudah terlambat untuk bergegas menghentikannya. Apa yang harus aku lakukan? Arya memeluk Lianxi erat-erat, jantungnya hampir melompat keluar dari dadanya karena gugup. Putri duyung yang tadinya tak kenal takut, kini berenang menjauh seperti orang gila. Jika kau menyelesaikan satu kalimat lagi, kau akan mati. Nian Sui berpikir dengan kejam di dalam hatinya. Ia membuka mulutnya dan hendak menyelesaikan formula itu, tetapi tenggorokannya tiba-tiba seperti tersumbat oleh sepasang tangan. Napasnya tertahan di dadanya dan ia tidak bisa mengeluarkannya. Siapa itu? Nian Sui melihat sekeliling dengan kaget dan marah. Kulit kepalanya tiba-tiba menegang dan tidak ada seorang pun di sekitarnya. Lianxi. Arya memeluk Lianxi,
kedua payudaranya yang berwarna merah muda menempel erat di punggung pria itu, dan matanya menunjukkan ketegasan yang tidak sesuai dengan usianya. Aku sangat senang bertemu denganmu. Arya sudah bertekad untuk mati saat ini. Dia tahu bahwa meskipun Lianxi kuat dan mampu menahan magma yang ditembakkan oleh Putri Duyung, dia tidak cukup kuat untuk melawan kekuatan alam. Jika retakan api itu meletus, bahkan seorang master tingkat dewa pun tidak dapat menjamin bahwa ia dapat lolos tanpa cedera. Arya perlahan menutup matanya, menempelkan wajah kecilnya di leher Lianxi, dan menunggu dengan tenang saat itu tiba. Namun setelah beberapa saat, retakan itu tidak tampak meletus sama sekali, gelembung-gelembung yang terus bergulung di sekitarnya juga berangsur-angsur berkurang, dan getaran bebatuan dasar laut pun berangsur-angsur mereda. Hei, apa yang terjadi? Arya membuka mata besarnya yang indah dan melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Tak lama kemudian, dia menyadari ada yang tidak beres. Sepertinya, kecuali dirinya dan Lianxi, semua putri duyung di sekitarnya tampak tidak bergerak. Walaupun mereka masih mempertahankan posisi melarikan diri mereka sebelumnya, tubuh mereka tidak bergerak di tempat yang sama, dan bahkan mulut mereka terbuka lebar tanpa menutup saat mereka berenang lebih cepat. Titik. Melihat ke bawah lagi, Nian Sui tergantung di atas batu. Tidak ada ekspresi di wajah biru gelapnya, tetapi matanya yang tunggal terus-menerus memperlihatkan ekspresi ketakutan. Dia tampak ingin melawan, tetapi seluruh tubuhnya ditahan oleh suatu kekuatan tak terlihat dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Melihat api berangsur-angsur mereda, saraf tegang Lianxi akhirnya mengendur, dan dia menghela napas panjang lega. Saya takut setengah mati. Lianxi, ada apa dengan mereka? Memikirkan pengakuan perpisahannya kepada Lianxi tadi, telinga Arya terasa panas dan dia berbaring di punggung Lianxi dan bergerak perlahan. Merasakan dua benjolan di punggungnya bergesekan dengannya, pikiran Lianxi pun tersentak, tetapi sekarang bukan saatnya menjelaskan rahasia tubuh manusia kepada gadis kecil ini, jadi dia mengangkat Arya ke punggungnya, berbalik, dan berkata sambil tersenyum, ingatkan aku pernah mengatakan kepadamu sebelumnya bahwa aku telah memahami sebuah penghalang. Arya mengangguk, kamu bilang kamu akan keluar dan menunjukkannya kepadaku nanti. Pada titik ini dia tiba-tiba bereaksi, menutup mulutnya dan melihat sekeliling dengan terkejut. Kamu bilang mereka tidak bisa bergerak karena penghalangmu. Ya, Lianxi terkekeh. Nian Sui tidak bisa melafalkan mantra, dan putri duyung lainnya juga tidak bisa bergerak, jadi Lianxi sekarang sangat tenang, menggendong Arya di punggungnya dan berenang perlahan ke depan Nian Sui. Nian Sui tidak berani menatap Lianxi saat ini, tetapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba, tatapannya tidak bisa bergerak sama sekali. Tatapan mata Lianxi bagai belati paling tajam yang menusuk langsung ke jantungnya, dan keberanian Nian Sui tiba-tiba menyusut ke dalam duburnya. Aku belum pernah melihat orang menggunakan penghalang ini sebelumnya. Katakan padaku untuk apa penghalang ini digunakan. Arya ingin menyentuh putri duyung itu untuk melihat apakah mereka benar-benar tidak bisa bergerak, tetapi dia tidak ingin meninggalkan Lianxi, jadi dia masih memeluk Lianxi dan bertanya. Apakah gadis ini benar-benar tidak tahu bahwa ini bisa berakibat fatal? Lianxi berjuang dalam hatinya, merasakan bola panas bergerak dari dantiannya ke titik tertentu. Aroma samar dari tubuh Arya terus tercium di hidung Lianxi. Tubuhnya yang lembut dan halus menyentuh tubuh bagian atas Lianxi yang telanjang. Mustahil bagi seorang pria untuk tidak bereaksi. Setelah menatap wajah Nian Sui yang sangat jelek selama beberapa menit, Lianxi akhirnya menekan api jahat di hatinya. Dia sangat lelah. Selama beberapa menit ini, Nian Sui ditatap oleh mata aneh Lianxi, dan keberaniannya hampir hancur. Dia terus berteriak dalam hatinya, apa yang ingin dilakukan kultivator ini? Meskipun aku seorang duyung, aku seorang pria. Merasa tubuhnya telah kembali normal, Lianxi menjelaskan kepada Arya, untuk saat ini, penghalang yang dapat saya pahami adalah mengendalikan semua makhluk hidup di wilayah laut sehingga mereka tidak dapat bergerak. Lianxi menghitung jaraknya dan melanjutkan, jangkauannya diperkirakan sedikit lebih dari 200 meter. Kalau dipikir-pikir, tadi hampir saja terjadi. Kalau Nian Sui sedikit lebih jauh darinya, penghalang ini tidak akan bisa mengendalikannya. Tetapi jika ada seseorang dalam rentang ini yang lebih kuat dariku, aku mungkin tidak dapat mengendalikannya. Lianxi menunjukkan kekurangan penghalang ini. Arya mengangguk, menunjukkan bahwa dia mengerti maksud Lianxi. Penghalang ini sangat kuat, hampir tidak normal. Di lautan, Lianxi dapat dengan seenaknya membuat makhluk-makhluk di sekitarnya menghentikan semua gerakan, dan kemudian makhluk-makhluk ini menjadi ikan di talenan, yang siap digunakannya. Jika Anda menghadapi musuh yang kekuatannya sama dengan Anda dapat menghabisi lawan tersebut secara tiba-tiba. Ketika Arya merasa bangga pada Lianxi karena memahami penghalang yang kuat ini,
Liansi menuangkan air dingin padanya tanpa ampun, sepertinya penghalang ini hanya dapat digunakan 1 kali sehari, berbeda dengan penggunaan perisai air dan bola cahaya yang tidak terbatas. Arya sedikit kecewa, lalu bertanya cepat, berapa lama itu bisa bertahan? Setengah jam, kira-kira begitu. Kemampuanku saat ini hanya bisa bertahan setengah jam. Liansi memperkirakan, dan tiba-tiba raut wajahnya tampak muram, tetapi jika aku meningkatkan levelku, itu akan memakan waktu lebih lama. Untuk meningkatkannya, kita membutuhkan usaha dari kita berdua. Arya memandang Liansi dan merasa seperti dia telah berubah menjadi seekor kelinci putih kecil, sedangkan Liansi adalah seekor serigala besar yang jahat. Apa yang harus kita lakukan dengan mereka sekarang karena tidak ada bahaya untuk saat ini? Arya mengerutkan kening dan menatap Putri Duyung yang tidak bergerak di sekitarnya. Cek-cek, gadis kecil ini sangat cantik bahkan saat dia mengerutkan kening. Dia benar-benar menghasilkan banyak uang dengan datang ke laut kali ini. Liansi menoleh dan melihat profil lembut Arya. Hatinya sangat gembira. Dia pura-pura berpikir sebentar, tetapi sebenarnya dia terus mencuri pandang ke dada Arya yang terus naik turun mengikuti napasnya. Arya mengira Liansi sedang berpikir serius, jadi dia tidak mengganggunya dan menunggu dengan tenang. Liansi sudah memiliki ide tentang bagaimana menghadapi orang-orang ini saat dia masih di dalam batu. Liansi telah menderita kerugian besar di tangan Putri Duyung ini dan terbakar sampai mati oleh lahar di dasar laut. Berdasarkan temperamen asli Liansi, dia akan menguliti dan mencabut urat-urat semua Putri Duyung yang jelek ini. Namun, Liansi sangat iri dengan kemampuan Putri Duyung dalam mengendalikan lahar dengan terampil. Fisikku berbeda dengan Putri Duyung itu, dan aku tidak bisa meniru cara mereka mengendalikan magma. Namun, jika aku bisa membuat Putri Duyung itu menuruti perintahku, maka aku akan punya banyak pekerja lepas yang bisa membantuku memperbaiki senjata. Senjata yang ditempa dari lahar gunung berapi bawah laut raksasa harus memiliki kualitas lebih tinggi daripada senjata yang ditempa dari api biasa. Ketika tatapan mata Liansi menyapu dirinya, Niansui merasakan seluruh tubuhnya menjadi dingin, dan sisa-sisa kehidupan di hatinya seakan tersapu bersih oleh tatapan mata Liansi yang dingin. Untuk Putri Duyung ini, aku ingin melakukan ini. Liansi tersenyum dan menggerakkan ke-10 jarinya. Bola-bola cahaya putih terus bermunculan dari ujung jarinya dan mengapung di laut. Arya tidak tahu apa yang akan dilakukan Liansi, dan menatapnya dengan kedipan penasaran. Aku berpikir, betapa tragisnya jika begitu banyak Putri Duyung meledak dari pinggang mereka pada saat yang bersamaan. Liansi menatap Niansui dengan senyum jahat di wajahnya. Ketakutan tak berujung di mata Niansui membuat Liansi sangat puas. Liansi melambaikan tangannya, dan bola-bola cahaya itu, di bawah kendali kekuatan sejatinya, tampak memiliki mata dan melesat menuju para manusia ikan. Dalam sekejap cahaya putih, mereka meleleh ke dalam tubuh mereka. Niansui menyaksikan dengan tak berdaya saat bola cahaya putih menghantam ke arahnya, tetapi sekeras apapun ia berusaha, ia tidak dapat menggerakkannya sama sekali. Dia telah melihat sebelumnya apa yang terjadi pada Putri Duyung yang terkena bola cahaya ini. Perasaan kepalanya membesar hingga batasnya dan meledak membuat jantungnya hampir berhenti berdetak. Dengan suara tiba-tiba, bola cahaya putih itu tenggelam ke dalam tubuh. Jantung Niansui mati, pupil matanya menyusut menjadi garis tipis, dan dia diam-diam menunggu kematiannya sendiri yang tragis. Tetapi setelah beberapa saat dia terkejut karena ternyata dia tidak mati, dan yang lebih mengejutkannya lagi adalah dia bisa bergerak. Dia telah mendengarkan setiap kata yang diucapkan Liansi sebelumnya, dan sekarang dia secara alami berpikir bahwa waktunya telah tiba untuk memasang penghalang pengendali air. Melihat para pengikutnya menatapnya dengan panik, taring Niansui bergetar di bibirnya, "Dewa, tolonglah aku, kultivator, kau ingin aku mati, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Ayo, serang aku." Putri Duyung lainnya tidak berani menentang perintah Niansui dan hanya bisa mengalah dan bergegas menuju Liansi lagi. Melihat Putri Duyung bergegas ke arahnya, mulut Liansi sedikit melengkung, dan bola cahaya kecil perlahan mengembun di telapak tangannya. Titik titik titik, titik titik titik. Jangan takut, aku harus membasminya kali ini. Niansui mencabut senjatanya dari batu dan mengepakkan ekornya dengan putus asa, mencoba menusuk dada kultivator itu dengan senjata tulang ikan sebelum kepalanya meledak. Kenapa repot-repot? Liansi menghadapi Putri Duyung yang agresif itu, tersenyum, dan dengan lembut meremas bola cahaya di tangannya. Semua Putri Duyung yang hadir merasakan jantung mereka menegang secara bersamaan, dan merasakan sakit yang tajam seolah-olah mereka sedang dicubit oleh sebuah tangan. Darah yang disalurkan ke seluruh tubuh melalui jantung tampak membeku. Setelah beberapa saat,
Para putri duyung merasa penglihatan mereka kabur dan tubuh mereka tampak kehilangan kekuatan. Mereka tergantung di laut seperti ikan yang setengah mati. Tangan mereka yang mencengkeram senjata dengan erat tanpa sadar mengendur, dan mereka menatap Lian Xi dengan ketidakpastian di mata mereka. Melihat semua putri duyung sedang menatapnya, Lian Xi tersenyum dan mengangkat bola cahaya itu di atas kepalanya, lalu meremasnya dengan lembut. Saat Lian Xi memegang tangannya, Nian Sui merasa seolah-olah seluruh hatinya terkoyak, dan pembuluh darah yang menghubungkan ke jantungnya tampak terkoyak. Gelombang rasa sakit yang menyayat hati memenuhi seluruh dadaku. Aku tidak bisa mengerahkan tenaga apapun dan tubuhku gemetar seperti sekam yang diayak. Para putri duyung lainnya pasti merasakan hal yang sama seperti yang dirasakannya sekarang. Nian Sui dapat memastikan hal ini dengan melihat sekeliling, karena semua putri duyung bergerak serempak, semuanya memegang dada mereka erat-erat dengan ekspresi gelisah di wajah mereka. Bola mata mereka, yang sudah menonjol keluar dari rongga mata mereka, sekarang bahkan lebih menonjol, seolah-olah akan jatuh dengan sedikit goncangan. Lian Xi, ada apa dengan mereka melihat Lian Xi bisa membuat putri duyung ini menderita hanya dengan meremas bola cahaya di tangannya? Arya cemberut dan mengulurkan tangan untuk meraih telapak tangan Lian Xi, pinjamkan padaku untuk dimainkan. Nian Sui melihat tindakan Arya dan matanya tiba-tiba dipenuhi keputusasaan. Putri dari suku Xiahe terkenal karena sifatnya yang keras kepala, tidak masuk akal, dan suka mempermainkan orang lain. Jika bola cahaya yang dapat mengendalikan hatinya jatuh ke tangan putri ini, lebih baik dia basmi diri sekarang juga. Tetapi Nian Sui segera menyadari dengan putus asa bahwa dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk menusuk jantungnya dengan tombak. Melihat Nian Sui meronta dan menatapnya, Lian Xi merasakan niat jahat di hatinya dan menyerahkan bola cahaya itu kepada Arya dengan senyum licik di wajahnya. Oh! Teriak Arya. Bola cahaya itu tidak terasa dingin di tanganku, tetapi hangat dan sedikit licin, seolah-olah aku sedang memegang sepotong daging. Arya terkejut dan hampir melempar bola cahaya di tangannya. Lian Xi dan Arya tidak merasakan apapun selama berguling-guling, tetapi putri duyung itu mengerutkan kening. Perasaan tidak nyaman karena dalam mereka terjepit dan bergerak saat jantung berkontraksi membuat mereka ingin mati. Hati-hati, hidup mereka bergantung pada bola cahaya ini. Lian Xi mengambil bola cahaya itu dan menusuknya dengan jarinya dengan kasar, menyebabkan ratapan di mana-mana. Hidup mereka apa yang terjadi Arya tidak mengerti. Aku melihat bahwa kau bisa membasmi mereka secara langsung dengan bola cahaya ini sebelumnya, jadi mengapa mereka tidak terluka sama sekali kali ini? Lian Xi memegang bola cahaya di telapak tangannya dan melambaikannya ke arah putri duyung, terutama ke Nian Sui, agar mereka tidak bertindak gegabah. Dia menjelaskan kepada Arya, aku baru saja menembakkan bola cahaya ini ke jantung putri duyung ini, dan sekarang bola cahaya di tanganku setara dengan matriks jantung mereka. Selama aku menghancurkan bola cahaya ini, jantung mereka akan hancur berkeping-keping pada saat yang sama. Lian Xi perlahan mengerahkan tenaga dengan kelima jarinya, dan bola cahaya itu terjepit dan berubah bentuk, dan sedikit saja keluar dari sela-sela jari Lian Xi. Nian Sui merasakan sakit yang luar biasa di sekujur tubuhnya dan dia berharap dapat merobek dadanya dengan tangan kosong untuk melihat apakah jantungnya benar-benar berubah bentuk. Sejumlah besar air laut mengalir ke insangnya, tetapi dia masih merasa sesak napas. Tidak, kumohon, kumohon. Nian Sui berusaha keras untuk menatap Lian Xi dan mengucapkan beberapa patah kata dengan susah payah. Apa bicaralah lebih keras, aku tidak bisa mendengarmu. Sudut mulut Lian Xi terus terangkat, dan bola cahaya di tangannya terpelintir dan berubah bentuk. Arya masih anak-anak, dan dia biasanya senang menggoda orang. Namun, ketika dia melihat ratusan putri duyung itu memohon belas kasihan bersama, hatinya pun melunak dan dia tidak bisa menahan keinginan untuk memohon belas kasihan mereka. Tidak, melihat Arya menggerakkan bibirnya, Lian Xi tahu apa yang akan dikatakannya dan menolaknya tanpa menunggu Arya membuka mulutnya. Putri duyung ini haus darah dan penuh nafsu. Jika Anda tidak dapat membuat mereka menyerah sepenuhnya sekaligus, itu seperti menaruh seikat bahan peledak di samping bantal Anda yang dapat meledak kapan saja. Katakan lagi apa yang baru saja kau katakan. Melihat Nian Sui masih melawan dengan putus asa, Lian Xi berenang mendekat dan menendang pinggangnya. Nian Sui menjerit dari bagian terdalam tenggorokannya, dan tubuhnya menghantam batu dengan keras. Dia memuntahkan seteguk darah, dan tubuhnya membungkuk seperti udang, berbaring di lubang batu dan terus-menerus gemetar. Lian Xi berenang mendekat dengan Arya di punggungnya dan menginjak pipi Nian Sui dengan keras. Disertai suara keras, tulang sisi wajah Nian Sui patah, separuh wajahnya bengkok dan berubah bentuk, mulut penuh gigi tajam rontok dari gusinya yang rapuh, bola matanya terentang keluar dari rongga mata dan terjepit sedikit,
pembuluh darah yang terhubung dengan bola mata dan daging lembut menyembul dari rongga mata, menggeliat pelan bagaikan cacing tanah yang kurus. Sikap kejam Lianxi terhadap musuh terungkap sepenuhnya saat ini. Bersikap baik kepada musuh berarti bersikap kejam terhadap dirinya sendiri. Lianxi, yang telah menerima ajaran sejati Yuan Qingyang, tidak akan bersikap belas kasihan kepada musuh manapun. Sekarang aku memberimu dua pilihan. Menyerah padaku, atau, Lianxi mengulur-ulur kata dan mencubit bola cahaya itu dengan kuat, pergilah ke neraka. Saat dia berteriak dengan marah, 4 suara ledakan teredam terdengar berturut-turut. Keempat putri duyung menjerit dan darah menyembur keluar dari mata, hidung, telinga, dan mulut mereka, bercampur dengan daging cincang berwarna merah muda. Mereka berjuang dengan susah payah beberapa kali, lalu menjadi tidak bergerak sama sekali. Pemandangan tragis dari jantung yang meledak itu membuat para putri duyung yang hadir merasa kedinginan di sekujur tubuh, dan jiwa mereka seolah-olah telah jatuh ke jurang tak berdasar. Katakan lagi, apakah kau memilih untuk mendengarkanku dengan patuh mulai sekarang, atau kau ingin mati seperti ini? Lianxi menginjak wajah Nian Sui dan menggosoknya di atas batu, suaranya tanpa jejak emosi. Arya sudah memalingkan kepalanya karena tak percaya, tetapi suara kulit dan daging Nian Sui yang retak terus-menerus menggema di telinganya, dan 2 garis air mata perlahan mengalir turun dari mata gadis itu. Kultivator itu tampak muda, tetapi metodenya yang kejam tertanam dalam di hati para putri duyung ini. Wajah adalah Arya dengan saraf yang paling padat. Rasa sakit yang menusuk membuat Nian Sui hampir pingsan. Pikirannya menjadi kosong dan ekornya gemetar lemah. Sepertinya tendangan tadi terlalu keras. Lianxi berpikir dalam hati saat melihat Nian Sui yang setengah mati, lalu membungkuk dan menyalurkan sebagian energi sejatinya ke tubuh Nian Sui. Energi sejati yang murni dan kuat membuat tubuh Nian Sui menjadi ringan, dan penglihatannya yang kabur akhirnya menjadi jelas kembali. Meskipun masih ada bercak merah terang di depan matanya dan gelombang rasa sakit yang membakar menghantam korteks subserebralnya, Nian Sui akhirnya melihat wajah Lianxi dengan jelas. Ekspresi tanpa ekspresi pria ini membuat hati Nian Sui berdebar lagi. Dia benar-benar yakin bahwa jika dia menggelengkan kepalanya sekarang, semua ratusan putri duyung di sini akan jantungnya meledak dan mati. Karena dipandang rendah oleh Lianxi, meskipun Nian Sui ingin menolak dengan sombong, hatinya bergetar sejenak, dan dia akhirnya berjuang untuk bangun, lalu menundukkan kepalanya ke arah Lianxi, dan membuat gerakan yang sangat rumit dengan tangannya. Arya diam-diam menyodok pinggang Lianxi dan berkata, ini adalah upacara pemujaan bulan putri duyung. Mereka biasanya hanya menyembah dewa bulan mereka dengan cara ini. Setelah mendengar penjelasan Arya, Lianxi merasa lega dan menghela napas lega. Jika Nian Sui tidak setuju dengannya, meskipun dia tidak akan kehilangan apapun dengan membasmi putri duyung ini, akan sangat disayangkan bahwa putri duyung ini dapat mengendalikan kekuatan lava. Kami bersedia tunduk padamu, kata Nian Sui sambil menundukkan kepala. Kamu panggil aku apa? Lianxi melengkungkan bibirnya dan pura-pura mencubit bola cahaya di tangannya. Alis Nian Sui berkedut, lalu buru-buru membungkuk lagi. Tuan, saya salah. Benar sekali. Lianxi ingin menepuk bahunya, tetapi Nian Sui tampak sangat mengerikan dengan darah di sekujur tubuhnya. Selain itu, dia memang jelek sejak awal, jadi Lianxi hanya bisa menarik tangannya dan menyentuh hidungnya sambil tertawa. Kau tidak akan menderita kerugian apapun jika kau mengikutiku. Kemuliaan klan putri duyung akan dikembalikan di tanganmu. Nian Sui hanya bisa tersenyum saat gurunya mengatakan ini, tetapi air mata mengalir diam-diam di dalam hatinya. Suku putri duyung tidak memiliki banyak orang untuk memulai. Jika mereka bertemu dengan seorang kultivator sekejam dirimu, mereka mungkin akan punah dalam 2 atau 3 hari jika mereka tidak beruntung. Lianxi menatap matanya, menebak apa yang dipikirkan Nian Sui, dan tidak menjelaskan apapun. Setelah Lianxi melepaskan kendalinya atas hati semua putri duyung, para putri duyung berenang mendekat dan memberi penghormatan kepada tuan baru mereka satu persatu, lalu berenang ke samping dan diam-diam menatap Lianxi dengan rasa takut dan gentar. Aku percaya pada sumpah kalian, putri duyung. Selama kalian tidak melakukan apapun untuk mengkhianatiku, aku pasti tidak akan menyiksa kalian. Apakah kalian pikir aku orang yang kejam? Lianxi melambaikan tangannya dan bertindak seolah-olah dia sedang memberi perintah. Para putri duyung di sekitarnya mengangguk dan setuju, dan tidak ada seorang pun yang berani menolak. Melihat para putri duyung ini tampak terlalu takut padanya, Lianxi memutar matanya dan berkata, percayalah, sekarang suku putri duyung kita masih jarang penduduknya dan harus hidup di celah ini, tetapi dalam waktu dekat, seluruh Laut Barat akan dikejutkan oleh kebangkitan suku putri duyung, dan suku putri duyung akan berdiri di ujung rantai makanan lagi. Saat itu,
Jika suku-suku kecil itu tidak mau menjadi pengikut kita dan membayar upeti kepada kita, kita akan pergi dan merampok mereka, merampok uang, makanan, dan wanita mereka, dan meniduri mereka sampai mati. Bagi Putri Duyung yang penuh nafsu, hasrat wanita lebih penting daripada apapun. Di bawah dorongan tak bermoral Tuan Liang, secercah cahaya melintas di mata semua Putri Duyung. Arya mencubit Liansi dengan kuat dan berkata dengan genit, lalu di mana kamu taruh orang-orang Siahai kita? Liansi tersenyum dan tidak berkata apa-apa, sambil berpikir dalam hati dasar jalang kecil, kau sekarang adalah istriku, dan kita tidak terpisahkan. Namun, aku mungkin harus merepotkan kalian sekarang, karena aku masih dalam perjalanan, dan masa depan akan menjadi milikku, tuan kalian. Liansi menggunakan matanya untuk memberitahu Putri Duyung ini apa konsekuensinya jika mereka berani melakukan tindakan pemberontakan selama periode ini. Liansi belum tahu apa yang harus dilakukan dengan Putri Duyung ini, tetapi dia punya firasat samar bahwa Putri Duyung ini bisa mengendalikan gunung berapi, dan kekuatan untuk memanipulasi magma akan sangat berguna di masa depan. Pokoknya, nggak usah keluar uang untuk mendukungnya, kendalikan saja dulu. Meski sekarang mungkin belum bisa diyakinkan karena sudah ditundukkan dengan kekerasan, hati yang suka memberontak ini bisa dididik pelan-pelan di kemudian hari. Ketika Liansi sedang menguliahi para Putri Duyung, Arya mencondongkan tubuhnya ke telinga Liansi dan berbisik, Liansi, jika kau berhadapan dengan klan Laut Xia, apakah kau akan bersikap seperti ini? Melihat wajah gadis kecil itu yang sedikit cemberut, Liansi tidak dapat menahan rasa kasihan padanya. Orang pembawa sial, Arya sekarang adalah wanitaku. Meskipun dia belum dewasa, aku akan membasmi siapapun yang berani memisahkan kita. Liansi tentu saja tidak mengucapkan kata-kata ini dengan keras, tetapi hanya mengulurkan tangan dan mencubit hidung kecilnya yang mancung sebagai tanggapan. Arya mendesah pelan dan memeluk Liansi erat-erat. Setelah pengingat Arya, Liansi ingat bahwa tampaknya ada puluhan ribu pasukan suku laut di luar Yanfeng. Nian Sui mengirim seseorang untuk menyelidiki, dan mata-mata itu segera kembali untuk melaporkan keberadaan terkini di luar. 20.000 pasukan akuatik belum pergi. Mereka tampaknya mengawasi pergerakan kita. Mereka juga tampaknya mengirim kelompok-kelompok kecil pasukan untuk menguji keadaan. Jika kita tidak merespons dalam waktu lama, mereka mungkin akan menyerbu masuk. Setelah mendengar perkataan mata-mata itu, Liansi mendecakkan bibirnya dan berpikir bahwa suara yang dibuatnya saat mencoba membuat retakan api itu meletus terlalu keras, dan orang di luar itu mungkin juga tidak yakin, jadi dia tidak menyerang ke dalam. Arya, siapa Zulan yang memimpin tim di luar? Liansi bertanya setelah mengetahui nama panglima tertinggi pasukan suku air. Dia adalah saudara keduaku. Arya mengernyitkan hidungnya, tampak sangat tertekan. Saudara keduaku sangat kuat, lebih kuat dari saudara tertuaku, dan dia adalah salah satu master teratas di seluruh Laut Barat. Meskipun kamu juga sangat kuat, aku khawatir kamu masih jauh di belakang saudara keduaku. Liansi tidak terlalu terkejut dengan hal ini. Selalu ada seseorang yang lebih baik darimu. Liansi tidak mengira dia sekuat itu. Hanya saja dia memiliki beberapa kemampuan khusus yang membuatnya memiliki sedikit keunggulan. Kakak keduamu lebih kuat dari kakak tertuamu, jadi mungkinkah? Pikiran Liansi muncul dengan plot yang sering muncul dalam novel, di mana dua putra keluarga kerajaan saling membasmi untuk memperebutkan tahta. Melihat mata Liansi, Arya tahu apa yang sedang dipikirkannya. Dia cemberut dan berkata, kami di laut tidak ingin menjadi membosankan seperti kalian di darat, yang berkomplot sepanjang hari. Kakak tertua bertanggung jawab atas politik, dan kakak kedua bertanggung jawab atas ketentaraan. Bagaimana denganmu? Liansi bertanya sambil tersenyum. Aku, wajah Arya memerah saat memikirkan alasan mengapa dia ditangkap oleh Liansi. Biasanya aku bosan, jadi aku mengajak para penjaga jalan-jalan, melihat pemandangan atau semacamnya. Suaranya semakin mengecil di akhir. Tak usah dijelaskan, dengan dua pria hebat yang melindunginya, gadis ini pasti akan menimbulkan masalah di mana-mana setiap hari. Setidaknya kita harus menyelesaikan masalah dengan klan laut terlebih dahulu. Liansi berpikir sejenak dan menjentikkan jarinya. Ayo keluar dan bertemu saudara iparku. Berita yang dibawa kembali oleh kelompok pengintai ketiga masih gagal memuaskan Zulan. Ia sangat kebingungan dengan cahaya merah menyilaukan yang baru saja meletus dari seluruh celah api itu, ditambah lagi dengan goncangan bumi yang menggetarkan. Kalau saja sekarang belum reda, ia pasti benar-benar mengira kalau celah api yang katanya sudah menjadi gunung berapi yang tidak aktif itu akan meletus lagi. Akan tetapi, silih bergantinya gerak dan diam itu pula yang membuatnya merasa gelisah saat ini, sebab adiknya masih ada di dalam, dan kini ia sangat ingin mengetahui keadaan Arya saat ini.
Tunggulah sedikit lebih lama. Jika Putri Duyung masih tidak bergerak, kita dapat mengambil kesempatan ini untuk menyerang Ping Yansim. Cahaya dingin melintas di mata Zulan. Putri Duyung tidak perlu terus menderita di sini. Dewa bulan mereka akan berterima kasih kepadaku karena telah mengirim mereka kepadanya. Melaporkan kepada Yang Mulia, beberapa Putri Duyung keluar dari luar, dan sang putri tampaknya juga ada di dalam. Pada saat ini, seorang mata-mata membawa berita yang menghibur semua orang. Ayo kita pergi dan lihat. Zulan menyipitkan matanya dan menyisir rambut panjang Arya dengan kukunya yang panjang. Kuharap Arya tidak mengalami ketidakadilan. Meskipun dia telah siap secara mental menghadapi jumlah 20.000 orang, Lian Xi masih ketakutan oleh kerumunan gelap di kejauhan ketika dia tiba di luar Yanfeng. Prajurit suku laut tidak seperti pasukan manusia yang biasa ia lihat di daratan. Masing-masing dari mereka tinggi dan kuat, dan tampak sedikit lebih kuat dari Lian Xi. Lian Xi juga sedikit terkejut saat melihat saudara kedua Arya, Zulan. Rambutnya yang panjang dan berwarna biru muda berkibar lembut di air laut, dan wajahnya yang halus membuat siapapun yang melihatnya merasa pusing. Tindakan menunggangi kuda laut saja membuat orang merasa sangat mulia. Bagaimana mungkin ada lelaki setampan itu di dunia ini? Tuan Liang bergumam sambil memandang ke kejauhan. Harus dikatakan bahwa dia iri dan cemburu. Orang itu bukan dari klan laut. Zulan melihat Lian Xi, yang berdiri di antara Putri Duyung, dari kejauhan dan berteriak, fatal. Sini, Meraj, dengan perban tebal melilit lengannya, melangkah keluar dan datang di depan Zulan. Apakah kultivator yang menyakitimu adalah orang yang menggendong Arya? Tanya Zulan sambil menunjuk ke arah Lian Xi. Wajah Meraj memerah. Dia menatap Lian Xi dengan saksama untuk waktu yang lama. Ketika dia melihat bahwa sang putri aman dan sehat, dia berkata dengan gembira, itu dia. Kau boleh pergi sekarang. Zulan melambaikan tangannya, Meraj, kau mengecewakanku. Meraj kembali ke tim dengan rasa malu di wajahnya dan menatap Lian Xi dengan penuh kebencian. Apakah kau melotot ke arahku merasakan tatapan tak bersahabat dari pasukan Xiahai di kejauhan? Lian Xi balas melotot tanpa ragu. Melihat Lian Xi menjulurkan kepalanya di antara Putri Duyung, Zulan tersenyum kecil menarik. Hei, aku ingin bicara dengan komandan tertinggimu. Lian Xi berteriak sekeras-kerasnya dari jarak lebih dari 100 meter. Setelah memasukkan sedikit energi sejati, suara Lian Xi terdengar jelas oleh Zulan dan yang lainnya. Ini hanya tahap keberhasilan kecil. Merasakan fluktuasi kekuatan sejati dari suara Lian Xi yang masih tersisa, Zulan diam-diam menilai kekuatan Lian Xi. Zulan agak bingung mengapa bukan Nian Sui, pemilik Yanfeng, yang berbicara kepadanya, tetapi kultivator asing ini. Ini aku. Zulan keluar dari antrian dengan menunggang kuda laut dan menatap Lian Xi dari kejauhan. Setiap gerakannya memancarkan aura kebangsawanan yang membuat orang ingin memujanya. Pamer, Lian Xi mengumpat dalam hatinya. Melihat ekspresi marah Lian Xi, Arya menutup bibirnya dan terkekeh. Penggarap, aku tahu kau ingin kembali, dan kami dari suku Xiahai tidak punya niat jahat. Kami berjanji bahwa selama kau mengembalikan gadis di punggungmu kepada kami, kau bisa pergi dengan aman. Suara Zulan terdengar dari jauh. Hei, kakak keduaku bilang kalau kau membiarkanku pergi, kau bisa pergi dengan aman. Arya berbaring di punggung Lian Xi dengan kedua kakinya menjuntai keluar dan menendang-nendang. Meski nada bicara Arya terdengar santai, Lian Xi jelas bisa merasakan detak jantung gadis kecil itu semakin cepat. Kamu milikku, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Lian Xi menoleh dan berkata dengan lembut. Kerutan di dahi Arya akhirnya mengendur. Sudut mulutnya melengkung membentuk lengkungan yang indah, dan dia memeluk lengan Lian Xi lebih erat. Bagaimana dengan saudara laki-lakiku yang kedua? Aku akan mencoba meyakinkannya dan mengatakan padanya bahwa kau akan aman bersamaku. Lian Xi menghibur Arya, tetapi ada satu hal lagi yang tidak dia katakan dalam hatinya. Jika kita tidak bisa mencapai kesepakatan, aku akan mencabik-cabik wajah kita dan langsung merebutnya. Lian Xi dan para Putri Duyung itu tampaknya sedang membicarakan sesuatu. Zulan menyipitkan matanya sedikit dan dapat melihat bahwa kultivator ini tampaknya telah mencapai kesepakatan dengan kelompok Putri Duyung ini. Kalau tidak, dengan karakter Putri Duyung yang suka membasmi, mustahil bagi mereka untuk berbicara dengan orang asing dengan cara yang begitu baik. Melihat seorang Duyung membungkuk dan tampak menjilat saat berbicara dengan Lian Xi, Zulan benar-benar bertanya-tanya apakah ada yang salah dengan matanya. Kalau saja dia tidak lama mengenal Putri Duyung, dia akan mengira bahwa Putri Duyung itu sedang berusaha menyenangkan sang pembudidaya. Setelah menunggu beberapa menit, Lian Xi membalas Zulan dan yang lainnya. Baiklah, aku berjanji padamu, tetapi kamu harus menunjukkan ketulusan.
Bagaimanapun, kamu memiliki 20.000 orang dan aku hanya satu orang. Liansi mengajukan permintaan. Permintaan ini tidak berlebihan. Di bawah instruksi Zulan, 20.000 pasukan di belakangnya mundur sejauh 1.000 meter. Melihat pergerakan puluhan ribu kepala, Liansi berulang kali berseru melihat pemandangan spektakuler itu. Kemudian tibalah saatnya upacara penyerahan sandera. Zulan, salah satu ksatria hiu darahnya, dan seorang prajurit yang membawa cangkang kura-kura besar datang ke suatu tempat yang berjarak 20 meter dari Liansi. Kultivator, Anda sangat berhati-hati. Zulan menatap Liansi dengan saksama, dan Liansi juga menatapnya pada saat yang sama. Keberanian di mata Liansi meningkatkan pendapat Zulan tentangnya. Lagi pula, Zulan belum pernah melihat banyak orang yang bisa tetap tenang dalam menghadapi puluhan ribu pasukan. Ini hanyalah cara orang lemah untuk melindungi diri. Liansi mengangkat bahu, aku hanya orang desa yang belum pernah melihat dunia. Setelah mengatakan ini, Liansi melihat prajurit tempurung kura-kura di samping Zulan menunjukkan ekspresi tidak puas, dan dia buru-buru menjelaskan saya tidak bermaksud menyinggung Anda, atau kerabat Anda. Ekspresi wajah prajurit tempurung kura-kura menjadi semakin buruk. Baiklah, kultivator, tolong kembalikan wanita-wanita klan Siahaiku kepada kami sekarang, dan kemudian kau dapat melanjutkan perjalananmu. Zulan memberi isyarat dengan anggun, aku harap wanita-wanita kami tidak menimbulkan masalah bagimu saat mereka bersamamu. Sambil menggendong Arya, Liansi tersenyum licik. Aku sangat penasaran, siapakah wanita ini, mengapa kau mengirim puluhan ribu pasukan untuk mencarinya dan bagaimana kau bisa menemukanku secepat itu? Wajah Zulan tampak tenang. Kami memperlakukan setiap warga suku Siahai dengan adil, tidak peduli siapa mereka. Mengenai metode untuk menemukanmu, itu adalah rahasia militer. Maaf aku tidak bisa mengungkapkannya. Sial, Liansi paling membenci bahasa resmi semacam ini. Jika adil bagi semua orang, mengapa Anda masih menggunakan taktik gelombang manusia dalam perang dan membiarkan sekelompok orang kecil menjadi umpan meriam? Baiklah, Liansi berpura-pura tidak berdaya dan menyerahkan Arya kepada Zulan, tapi kamu harus menepati janjimu. Tentu saja, Zulan memberi isyarat dengan matanya. Prajurit tempurung kura-kura itu menatap Liansi dan berjalan ke depan untuk membawa Arya. Liansi merasakan tangan kecil Arya yang diam-diam memegang pergelangan tangannya semakin mengencang. Oh, ngomong-ngomong, tiba-tiba aku teringat sesuatu. Liansi berkata pada dirinya sendiri dan menarik kembali tangannya yang terulur. Ada apa? Zulan mengerutkan kening. Kultivator ini membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Saya tidak akan menggunakan tipu daya apapun. Liansi berkata kepada Zulan, tidak ada seorang pun di sekitar kita. Anda bertiga dan saya hanya seorang. Saya tidak akan melakukan apapun yang akan membahayakan diri saya sendiri. Saya hanya berpikir ada sesuatu yang pasti akan menarik minat Anda, Yang Mulia. Oh, kamu tahu siapa aku? Zulan mengangkat alisnya. Seorang duyung yang penuh kebencian bernama Nian Sui yang memberitahuku. Bagaimanapun, Nian Sui tidak akan bisa mendengarnya jika dia dimarahi sekarang, dan bahkan jika dia mendengarnya, dia tidak akan berani membantah apapun, jadi Liansi berbicara tanpa ragu. Zulan menatap Liansi dengan serius. Dia ingin mencari petunjuk dari wajah Liansi, tetapi sayangnya, kultivator ini membuatnya merasa tidak berdaya. Ketua Nian Sui, ku dengar dia adalah orang yang sangat bergengsi di antara para putri duyung, mengapa aku belum pernah melihatnya? Zulan tertawa, tetapi dia sama sekali tidak mengendurkan kewaspadaannya terhadap Liansi. Apa yang baru saja kau katakan yang membuatku tertarik? Paman keduanya sedang membalutnya. Liansi berkata dalam hatinya, tetapi wajahnya dipenuhi dengan senyum hangat. Saya ingin membuat kesepakatan dengan Yang Mulia, kesepakatan yang akan memuaskan kita berdua. Melihat Zulan tidak menunjukkan ekspresi apapun di wajahnya, Liansi melanjutkan, ayahku adalah seorang pejabat negara Chu, negara terbesar di daratan. Namun, dia bukan pejabat tinggi. Dia hanya menjalankan tugas untuk kaisar dan menyampaikan pesan. Lalu apa? Zulan tidak tahu apa yang ingin dikatakan Liansi. Dia melihat Arya terbaring tak bergerak di pelukan Liansi, tetapi naik turunnya dadanya sangat teratur, jadi dia menghela napas lega. Melihat Zulan tampak sedikit tidak sabar, Liansi menyipitkan matanya dan berkata dengan misterius, ayahku memiliki sejumlah prestise di ketentaraan. Dia biasanya memiliki andil dalam pengadaan perlengkapan militer. Setiap tahun, sejumlah besar senjata militer harus melewati tangannya. Mengingat status ayahku, jika ada sedikit perbedaan antara senjata baja militer ini dan yang dibeli, tidak seorang pun akan mengatakan apapun. Benarkah? Jadi apa? Nada bicara Zulan acuh tak acuh, tetapi detak jantungnya semakin cepat.
Karena suku laut hidup di laut, mereka tidak dapat membuat api untuk menempa senjata, jadi mereka biasanya menggunakan tulang ikan dan karang untuk mengasah senjata. Hanya sesekali mereka menemukan senjata baja dan jangkar di bangkai kapal di dasar laut. Perkakas besi ini akan digunakan oleh para prajurit tingkat tinggi. Terlebih lagi, besi sangat mudah berkarat di air laut, sehingga bahkan para ksatria hiu macan terkuat dari klan Laut Sia tidak dapat memiliki senjata baja tajam di tangan mereka. Jika setiap ksatria hiu harimau memiliki senjata baja, efektivitas tempur pasukan 10.000 orang ini akan meningkat setidaknya 3 kali lipat. Dan sekarang, pembudidaya ini tampaknya telah memberikan harapan ini kepada orang-orang Siahai. Dan berdasarkan apa yang dikatakannya, kesepakatan ini akan berskala besar dan berjangka panjang. Bagaimana mungkin hal ini tidak membuat Zulan bersemangat? Meskipun Zulan berpura-pura tenang di wajahnya, Lian Xi, yang diam-diam telah membuka mata jahatnya, masih bisa melihat emosi yang melonjak dari pangeran kedua klan laut. Tidak masalah untuk mengurangi beberapa senjata dari dana militer tahunan. Lagi pula, pasukan Chu kita memiliki jutaan orang, dan pengeluaran sehari saja sudah sangat besar, jadi tidak ada yang keberatan dengan puluhan ribu senjata dan baju zirah. Lian Xi berbicara dengan fasih, seolah-olah itu benar, dan yang kita butuhkan hanyalah koral dan mutiara yang dapat ditemukan di mana-mana di laut dalammu. Kau seharusnya tahu betapa mahalnya barang-barang tak berharga ini di darat. Jika kau tidak percaya padaku, kau dapat mengirim seseorang untuk menyelidiki. Aku, Chen Suci, tidak pernah membual. Para pejabat tinggi negara Chu tidak mungkin tidak tahu namaku. Di ibu kota negara Chu, aku, Shen Xianqi, adalah tanda ketidakjujuran dan tidak pernah mengingkari janjiku. Lian Xi menepuk dadanya dan membual dengan keras. Pokoknya, kalian makhluk laut tidak bisa pergi ke darat, dan kami tidak punya kesempatan untuk memverifikasinya. Pikiran Lian Xi penuh dengan perhitungan. Shen Xianqi, kamu pantas mendapatkan gelar itu karena berhasil lolos dari kepungan puluhan ksatria hiu macan kami. Ucapan Zulan terdengar seperti pujian, tetapi Lian Xi masih merasa aneh karena pihak lain tidak memujinya. Puluhan ribu senjata yang praktis, baju besi paling canggih yang dibuat di benua ini, dan hubungan kerja sama jangka panjang. Kalian butuh senjata, kami butuh mutiara koral, dan kedua hal ini berada dalam jangkauan kami untuk kedua belah pihak. Lian Xi terus menyemangati pangeran kedua dari klan laut. Melihat prajurit tempurung kura-kura di depannya, Lian Xi mengulurkan tangan dan menepuk dua palu tulang yang tergantung di pinggangnya. Kedua benda ini terlalu mudah patah. Di hadapan senjata baja kita, benda ini sehalus tahu. Perkataan Lian Xi membuat prajurit tempurung kura-kura itu tersipu malu, dan dia meletakkan dua palu tulang di belakang pinggangnya dengan malu. Selain menyediakan senjata terbaik, kami juga dapat menyediakan teknologi anti-korosi yang sangat baik, yang dapat membuat senjata lebih tahan lama di dalam air. Lian Xi mengajukan syarat yang lebih menggiurkan, Anda seharusnya sudah mendengar bahwa teknologi anti-korosi kami dapat membuat pedang tetap tajam setelah digali setelah terkubur dalam tanah selama ribuan tahun. Hati Zulan tergerak, dia benar-benar tergerak. Kesempatan untuk meningkatkan efektivitas tempur pasukan Siahai beberapa kali ada di depannya, dan napasnya menjadi terasa cepat. Pangeran kedua, kuharap kebijaksanaan Dewa Laut dapat mengarahkanmu ke arah yang benar. Pembajakan ini hanyalah sebuah kecelakaan. Bukankah lebih baik permusuhan diselesaikan dengan persahabatan? Kefasihan Lian Xi terasa saat ia menjadi peramal di kota Yangdu. Saat ini, ia tidak perlu memikirkan kata-kata ini dan langsung mengucapkannya dengan lantang. Zulan membuat gerakan rahasia, dan para pemanah yang menyergap di rumput laut diam-diam mundur. Melihat rumput laut bergoyang tidak wajar tidak jauh darinya, Lian Xi mencibir. Apakah ayahmu benar-benar bisa membuat keputusan? Zulan sedikit terengah-engah saat berbicara. Bagaimanapun, berita ini membuatnya terlalu bersemangat. Penghalang yang selama ini menghalangi orang-orang Siahai untuk menyatukan dunia akan segera disingkirkan. Bagaimana mungkin Zulan tidak gembira? Seorang pemuda berkuasa yang dapat dengan mudah meloloskan perintah pembatasan senjata nasional menunjukkan niat baik kepadanya. Kesempatan ini langka dalam 1000 tahun. Zulan tampaknya telah melihat dirinya memimpin para prajurit yang dilengkapi dengan baju besi baja halus dan menghunus pedang tajam untuk menaklukkan 3 lautan lainnya. Jika satu saja dari kata-kata yang aku, Shen Xianqi, katakan tadi adalah kebohongan, tolong biarkan aku disambar 5 petir dan jiwaku akan hancur. Lian Xi bersumpah dengan sungguh-sungguh, ekspresinya tidak bisa lebih serius lagi. Lagi pula, itu tidak ada hubungannya denganku. Lian Xi berpikir dalam hati. Melihat kegembiraan di mata Zulan, Lian Xi berkata dengan sungguh-sungguh yang mulia,
Jika memungkinkan, saya akan segera kembali untuk menyampaikan ketulusan klan Xiahai kepada ayah saya. Baiklah, Zulan langsung mengangguk. Hasil panen hari ini benar-benar di luar dugaannya. Ia tidak menyangka bahwa kultivator ini adalah putra seorang pejabat yang berkuasa. Namun, ini wajar saja. Kalau dia bukan anak pejabat tinggi, bagaimana mungkin kultivator ini bisa memiliki kekuatan yang jauh melebihi rekan-rekannya di usia semuda itu? Ini pasti karena dia sudah diajari oleh para kultivator di keluarganya sejak dia masih kecil. Para prajurit laut yang menunggu di kejauhan saling memandang dengan heran. Mereka melihat bahwa pembudidaya itu benar-benar menggendong sang putri dan berenang kembali ke celah api, dan pangeran kedua tidak menghentikannya. Pada saat ini, Zulan masih tenggelam dalam fantasi memimpin pasukannya untuk menaklukkan dunia dan menjadi tak terkalahkan. Baru ketika Lianxi hendak berbelok di sudut Yanfeng, dia teringat tujuan perjalanannya. Ya, hati Zulan mencelos. Dasar kultivator hina, beraninya kau mempermainkanku. Zulan begitu marah sehingga air laut di sekitarnya mulai bergejolak tanpa disadari, dan badai kecil terbentuk di telapak tangannya. Merasakan suatu kekuatan dahsyat terbentuk di belakangnya, Lianxi memberi isyarat bersiap kepada Putri Duyung yang telah menunggu di celah api untuk merespons. 120.